Bentuk dan contoh soal CPNS dan P3K. Part 1. Berikut ini materi dan kisi-kisi soal seleksi CPNS dan P3K 2021. Yang pertama, untuk CPNS, mengacu pada seleksi CPNS sebelumnya, seleksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Seleksi administrasi 2. Seleksi kompetensi dasar, SKD 3. Seleksi kompetensi bidang, SKB. Ada 3 jenis tes SKD, yaitu tes karakteristik pribadi, TKP, tes wawasan kebangsaan, TWK, dan tes inteligensi umum, TIU. Nantinya, setiap jenis tes akan memiliki nilai ambang batas yang berbeda-beda. 1. Tes karakteristik pribadi, TKP. Peserta akan mengerjakan soal TKP dengan penilaian meliputi 1. Pelayanan publik 2. Jejaring kerja 3. Sosial budaya 4. Teknologi informasi dan komunikasi, dan 5. Profesionalisme. Di sini kita akan bahas satu persatu bentuk dan contoh soalnya. Tentunya bagi Anda yang ikut seleksi CPNS, tonton video ini sampai selesai agar mudah dipahami. Soal TKP pelayanan publik. TKP aspek pelayanan publik menunjukkan kemampuan CPNS dalam melaksanakan tugas-tugas pemenuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan apapun. Contoh soal, nomor 1. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Saya akan A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. B. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya. C. Menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut. D. Menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. E. Meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Menurut Anda apa jawabannya? Tentunya jawabannya adalah A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Contoh soal nomor 2. Sepanjang karir kerja saya terlambat masuk kantor. A. Sering sekali. B. Jarang. C. Tidak pernah. D. 1-2 kali. E. Beberapa kali di masa lalu. Jawabannya adalah C. Tidak pernah. Soal nomor 3. Apa yang Anda lakukan bila terjadi kebakaran di kantor Anda? A. Segera memanggil pemadam kebakaran. B. Melaporkan pada petugas gedung untuk menyelamatkan semua orang. C. Meminta semua tenang. D. Menjalankan prosedur penyelamatan diri, sehingga mengajak yang lain untuk keluar melalui jalur evakuasi. E. Mematikan aliran listrik dan tidak menggunakan lift untuk meninggalkan gedung. Jawabannya adalah D. Menjalankan prosedur penyelamatan diri, sehingga mengajak yang lain untuk keluar melalui jalur evakuasi. Selanjutnya bentuk dan contoh soal TKP jejaring kerja. Jejaring kerja mengedepankan keinginan dan kemampuan CPNS yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Mitra jaringan kerja bermacam-macam, mulai dari masyarakat, institusi dalam negeri, maupun institusi luar negeri. Pada soal jejaring kerja, kemitraan biasanya terdapat unsur kinerja dan koreksi. Oleh karena itu pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Contoh soal nomor 1. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut kepada atasan untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin, untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional.
Jawabannya adalah E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Soal nomor 2. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda. Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan. A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Jawabannya adalah D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Contoh soal nomor 3. Dalam hubungan pertemanan, saya senang apabila mendapati teman baru yang A. Periang dan berpikir positif. B. Memiliki wawasan luas. C. Santun dan rendah hati. D. Mudah menyesuaikan diri. E. Memiliki pengalaman yang banyak. Jawabannya adalah C. Santun dan rendah hati. Berikut bentuk dan contoh soal TKP sosial budaya. 1. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasananya individual. E. Suasana penuh kekeluargaan. Jawabannya E. Suasana penuh kekeluargaan. Contoh soal nomor 2. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan A. Tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak. B. Menemui Pak RT dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan. C. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti. D. Tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi. E. Meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut. Jawabannya adalah B. Menemui Pak RT dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan. Berikut bentuk dan contoh soal TKP Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan kemauan dan kemampuan CPNS dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Contoh soal nomor 1. Kantor saya mengganti sistem pelaporan bulanan dengan sistem komputer, di mana saya telah terbiasa melaporkan pekerjaan secara manual. Yang saya lakukan: A. Tetap melaporkan pekerjaan secara manual. B. Meminta teman untuk melaporkan pekerjaan saya dengan sistem baru. C. Tidak melaporkan pekerjaan. D. Mempelajari sistem baru demi kelancaran pekerjaan. D. Meminta atasan untuk mengizinkan saya melaporkan dengan sistem lama. Jawabannya adalah D. Mempelajari sistem baru demi kelancaran pekerjaan. Soal nomor 2. Kemauan dan kemampuan untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi di kantor menurut saya harus menjadi tanggung jawab A. Para pimpinan kantor. B. Ahli IT yang bekerja di kantor. C. Semua personil yang ada di kantor. D. Orang-orang yang berpotensi berurusan dengan hal-hal IT di kantor. E. Personil kantor yang berusia muda dan masih memiliki banyak potensi. Jawabannya adalah C. Semua personil yang ada di kantor. Berikut bentuk dan contoh soal TKP profesionalisme. Profesionalisme mengedepankan kemampuan dan keinginan besar CPNS untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pada soal ini biasanya terdapat ciri adanya gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan antara pekerjaan dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, cara memilih jawabannya yaitu dengan tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Contoh soal nomor 1. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya sangat merasa mengantuk, kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus, sebaiknya saya A. Segera tidur siang. B. Segera makan siang. C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. D. Meminta teman untuk memijat. E. Segera ke musola untuk tidur. Jawabannya adalah C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Nomor 2.
Sebagai seorang artis papan atas, Anda sedang menyelesaikan sinetron stripping dan sedang kejar tayang, padahal Anda sangat lelah dan ingin beristirahat beberapa hari, maka sikap Anda: A. Memohon izin cuti beberapa hari. B. Tetap melanjutkan syuting, karena harus profesional. C. Mengonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. D. Pura-pura sakit. E. Bekerja asal-asalan. Jawabannya adalah C. Mengonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. Demikianlah bentuk dan contoh soal TKP. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan bentuk CPNS dan P3K Part 2.